Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Shalom, salam kasih karunia. Berjumpa kembali dalam program kita Renungan Pagi. Dan doa saya, kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, diberkati, siap menghadapi hari ini karena Yesus ada di dalam kita. Rasul Paulus di dalam surat Roma begitu luar biasa memberikan satu semangat, satu dorongan rohani kepada setiap orang percaya. Dan pagi hari ini satu ayat yang kita sudah baca tadi, kita sudah dengarkan, berkata pengharapan tidak mengecewakan. Seperti apa pengharapan yang tidak mengecewakan? Tentu sebagai manusia kita sudah sering mengalami pengharapan-pengharapan di dunia ini yang seringkali mengecewakan kita. Tetapi bagaimana pengharapan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini, saudara? Pengharapan dalam Alkitab adalah suatu ekspektasi yang pasti dan positif akan sesuatu yang baik. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki harapan yang pasti akan hal yang baik dari Dia, karena kita adalah anak-anaknya. Dan Paulus berkata di sini, pengharapan kita tidak mengecewakan, karena kita tidak berharap dari diri kita sendiri, kita tidak berharap dari orang lain, kita tidak mengharapkan sesuatu yang sifatnya sementara atau tidak pasti. Tetapi secara rohani kita memiliki pengharapan yang pasti, dan pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, yang membuat kita tidak berhenti berharap, yang membuat pengharapan kita tidak mengecewakan, karena kasih-Nya sudah dicurahkan dalam hati saudara dan saya. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Secara manusia mungkin kita mengalami situasi, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang seringkali seakan-akan memupus harapan kita. Tetapi ada sesuatu yang dari dalam, yaitu dari roh kita, bekerja dengan luar biasa, yaitu Roh Kudus, yang akan membuat kita untuk tidak melihat kepada keadaan yang kita sedang hadapi, tetapi melihat dan percaya kepada firman-Nya yang luar biasa, yang dapat memberikan kekuatan baru, pengharapan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tidak putus pengharapan. Saudara dan saya dapat mengharapkan kemuliaan Tuhan menyinari kehidupan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan, bahkan keuangan kita. Di sini kita bisa melihat ada peran dari Roh Kudus, saudara. Menarik bahwa penyebutan pertama Roh Kudus dalam kitab Roma berhubungan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita, itu karena dikaryakan, dikerjakan oleh Roh Kudus yang luar biasa. Di pagi hari ini, saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dasarnya karena di dalam hidup saudara ada kasih-Nya yang sudah dicurahkan, dan ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk selalu hidup dalam pengharapan. Pengharapan membuat kita optimis menjalani kehidupan ini. Pengharapan membuat kita tidak putus asa ketika menghadapi hari-hari yang sulit. Pengharapan selalu mengarahkan kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, dan terus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
Sehingga kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita harapan, dan harapan itu tidak mengecewakan. Sekali lagi saudara, apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Percayalah, Roh Kudus di dalam hidup saudara yang mengerti apa yang harus kita kerjakan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita mengerti apa yang kita butuhkan. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan menyampaikan kepada Bapa apa yang menjadi keperluan-keperluan kita. Sehingga kita tidak berhenti untuk berharap, kita tidak berhenti untuk percaya, dan kita tidak berhenti untuk mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa pengharapan dari Kristus Yesus karena kasih-Nya telah dicurahkan dalam hati kami. Roh Kudus berkarya lebih lagi, sehingga hari-hari yang sulit ini sekalipun kami tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan kami hanya ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima, kami diberkati, dan kami siap menjalani hari ini bersama dengan Yesus. Kami melakukan perkara-perkara besar karena kami memiliki pengharapan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Immanuel.